Halo sahabat semuanya, di sini saya kembali lagi membahas cerita alur film yang berjudul Emancipation. Emancipation ini adalah film aksi sejarah Amerika tahun 2022 yang disutradarai oleh Antoine dan dibintangi oleh Will Smith. Film yang berdurasi 132 menit ini menceritakan tentang keadilan yang diharapkan oleh para budak berkulit hitam. Mengikuti kisah dari tokoh utama yang bernama Peter yang bekerja di kebun kapas. Ia berusaha melarikan diri dari kamp kerja paksa untuk mendapatkan kebebasan. Namun itu tidak mudah. Sebelum kita masuk ke isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini full spoiler dari film Emancipation. Supaya tidak terganggu dengan spoiler, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi yang menyatakan pada 1 Januari 1963, Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa perbudakan secara resmi telah dihapuskan di Amerika. Namun di daerah terpencil 350.000 kaum kulit hitam masih diperbudak. Diperlihatkan wilayah Louisiana yang terletak di tengah hutan. Di sana terlihat ratusan kaum kulit hitam masih dikerjakan paksa oleh kaum kulit putih yang bernama John Lyon. Mereka tidak banyak punya pilihan untuk hidup, tetap bertahan menjadi budak atau melarikan diri dari wilayah yang dipenuhi oleh predator buas. Salah satu budak bernama Peter harus berpisah dengan keluarganya karena ia telah dijual oleh pemerintah untuk kerja paksa, sehingga kesedihan dan ketakutan menyelimuti keluarga Peter. Tidak lama kemudian, beberapa kulit putih datang membawa Peter. Melihat Peter diseret paksa membuat anak dan istrinya ketakutan. Peter terus melawan dan mereda saat salah satu petugas menodongkan pistol kepada istrinya. Tak ada pilihan lain, Peter pun harus mengikuti perintahnya demi keselamatan anak dan istrinya. Kemudian Peter dimasukkan ke dalam kereta yang akan membawanya ke lokasi kerja paksa. Ini Peter dibawa pergi jauh dengan perasaan yang hancur. Sekeras apapun hidup, Peter tidak mau membunuh perasaan yang ada di dalam dirinya. Setelah perjalanan jauh, kereta yang membawa Peter mulai melewati lembah kematian. Setelah sampai di gerbang camp, leher mereka mulai dirantai. Tawanan disuruh masuk ke dalam camp sambil menundukkan kepalanya. Di sana Peter melihat para petugas memperlakukan budak layaknya seperti hewan peliharaan yang harus menuruti tuannya. Namun Peter tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya bisa bersabar mengikuti alur, menunggu momen merebut kembali harga dirinya. Tepat di hari itu, Peter melihat di sekelilingnya ternyata tawanan dipaksa untuk menyelesaikan proyek pembangunan rel kereta api.
Di sekeliling camp dijaga ketat oleh kaum kulit putih yang bersenjata lengkap. Sikap Peter yang tidak mengenal rasa takut membuat para petugas selalu memperhatikan gerak-gerik Peter. Ketika Peter mengangkat kayu dengan seorang budak bernama Gordon, tiba-tiba Gordon terjatuh karena kelelahan. Disinilah kita melihat kepedulian Peter terhadap temannya. What are you doing, boy? Your man needs help. Kesal dengan Peter yang berani bergerak tanpa perintah, pria yang mengawasi para budak di sana ingin menembak mati Peter. Namun untungnya perhatian Howard teralihkan ketika pria bernama Puzzle datang sambil menyeret seorang budak yang tertangkap setelah berusaha melarikan diri dari camp itu. Puzzle terkenal kejam yang selalu berhasil memburu pelarian para budak. Ia pun tidak segan-segan untuk menyiksa atau membunuh para budak. Seorang budak bernama John baru saja berhasil ditangkap, menjadi awal kekejaman Puzzle disaksikan langsung oleh Peter. M9 on these spots. Melihat John penuh dengan luka membuat para budak menjadi takut. Namun berbeda dengan Peter, ia mendorong semuanya agar tetap yakin kepada Tuhan dan jangan sampai dikalahkan oleh rasa takut. Do you have a family? Same as you always done. This is just work. John yang mendengar ucapan Peter menjadi marah dan ia berkata, How can you say that to him? God is with us. Where is he? Like, why has he not set you free? Or has he? You are not in this. I do not know why God shows himself to some people. But if you do not know him, I will pray for you. Di suatu hari, Peter dan Gordon mendengar percakapan Howard dan Leeds tentang Presiden Abraham Lincoln yang sudah menghapus perbudakan. Dalam percakapan itu, Howard mengatakan kalau tentara Lincoln sedang bertempur di wilayah Baton Rouge dan para budak yang berhasil kabur pergi menuju wilayah Baton Rouge untuk meminta perlindungan ke tentara Lincoln. Desperate man, Lincoln. What? Baton Rouge from every direction now that Grant holds the town. Setelah percakapan itu, Howard tiba-tiba marah kepada budak yang membawa sepotong kue basi. Saat ia sedang memukul budak itu, terlihat wajah Peter menatap tajam ke arah Howard. Melihat tatapan Peter, Howard langsung memanggilnya. Tanpa rasa takut, Peter langsung menepatinya. What y'all looking at? He is just a child. Peter yang menunjukkan perlawanan membuat Howard semakin marah dan hendak membunuhnya. Namun beruntung Puzzle menghentikan tindakan Howard. What? Puzzle yang melihat keberanian Peter membuat Puzzle mengambil tindakan sendiri. Ia ingin menjadikan Peter sebagai anjing peliharaan. Dan di pagi hari, Peter dirantai satu harian di hadapan anjing ganasnya. Keesokan harinya, saat waktu beristirahat, Peter memberitahu Thomas dan John tentang Presiden Abraham Lincoln yang sudah membebaskan para budak. Peter merencanakan pelarian menuju Baton Rouge, tempat pasukan Lincoln untuk membebaskan perbudakan. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Waktu bekerja, salah satu budak terjatuh pingsan akibat kelelahan. Menyuruh Peter untuk membawa budak tersebut di mana para budak dikubur secara massal. Saat Peter dipaksa untuk mengubur para mayat itu, nampaknya Howard ingin sekali membunuh. Dengan penuh keyakinan, Peter menyadari bahwa ini merupakan kesempatan yang sempurna melakukan rencana pelarian, dan Peter langsung melakukan perlawanan di saat para penjaga terganggu dengan ledakan di luar camp.
Setelah mengambil sebelah pisau, Peter, John, Gordon, dan Thomas langsung berusaha melarikan diri. Beberapa budak memanfaatkan kericuhan itu, namun mereka pun mati terkena tembak. Kesal melihat Peter berhasil kabur dari camp, membuat Puzzle langsung mengajak Rinten dan Knauser serta 3 anjing pelacaknya mengejar komplotan Peter ke arah hutan. Di hutan, Peter dan temannya berlari sekuat tenaga untuk menjauh dari kejaran Puzzle yang terus mengejar mereka menunggangi kuda, hingga mereka sampai di pinggir rawa dan langsung menyemburkan diri. Namun Thomas tidak berani menyeberang setelah melihat seekor buaya di tengah rawa, sehingga ia pun langsung diterkam oleh anjing Puzzle. Running. Back to that camp, they're gonna... Which direction? North? East? To get to Lincoln's army. Setelah memberitahu tujuan Peter mengarah ke Baton Rouge, Puzzle mengizinkan Thomas untuk menyeberangi rawa. Namun saat Thomas berada di tengah rawa, Puzzle langsung menembaknya dan membiarkan para buaya memakan tubuhnya. See a Negro with an idea, best put him underground. Sementara itu, terjadi perpecahan antara Peter dan kedua temannya. Di sini mereka berencana untuk mengecoh komplotan Puzzle, terutama anjing pelacaknya. Sehingga John pergi ke arah jalan kuda, Gordon ke arah rawa, dan Peter ke arah hutan. Dalam pelariannya, Peter sampai di sebuah halaman rumah kaum kulit putih, dan ketika ia mengambil sehelai kain dari jemuran, anak pemilik rumah tersebut melihat Peter dan langsung membunyikan lonceng, dan akhirnya terdengar oleh Puzzle. Setelah mengikat luka di kakinya dengan kain, Peter pun melanjutkan pelariannya. Di tengah pelariannya itu, Peter menyelipkan kain di pohon untuk mengecoh Puzzle dan anjingnya itu, dan ia langsung bersembunyi dengan menenggelamkan dirinya ke dalam rawa. Puzzle mulai kebingungan dengan keberadaan Peter. That's a clever son bitch. Setelah Puzzle pergi, tiba-tiba seekor buaya langsung menyergap Peter dan menariknya ke dalam air. Setelah berhasil membunuh buaya itu, Peter kemudian beristirahat di atas pohon sambil membersihkan tubuhnya yang sudah dipenuhi lintah rawa. Keesokan harinya, Puzzle dan kedua anggotanya menemukan bangkai buaya di pinggir rawa. Mereka pun membedah perut buaya tersebut, namun tidak menemukan jejak Peter. Di sini Puzzle sadar bahwa Peter sudah mengecohnya. Di waktu malam, di momen inilah Puzzle menceritakan masa kecilnya yang telah diasuh dan dibesarkan oleh perawat kulit hitam. Ia juga berteman baik dengan putra si perawat tersebut. Namun ayah Puzzle melarang mereka berteman dengan kulit hitam, dikarenakan sifat orang kulit hitam suka menguasai segala jika memiliki kesempatan. Tak disangka, perkataan ayahnya membuat Puzzle tega membunuh anak si perawat tersebut, sehingga Puzzle tumbuh sebagai para pemburu budak kaum kulit hitam. Ignorant, but far from it. Di pagi harinya, Peter masih terus berjalan masuk ke dalam hutan. Peter membaluri tubuhnya dengan lumpur untuk menghindar dari pelacakan. Siang dan malam ia selusuri jalur yang tidak dapat dilewati oleh kuda. Kemudian Peter menemukan pondok yang tak berpenghuni. Di pondok itulah Peter baru bisa beristirahat sambil mengobati lukanya. Sementara di sisi lain, Dian, istrinya Peter, ia mendapat kabar dari penjaga budak bahwa ia telah dijual kepada Tuan Fabian dan akan dibawa pergi tanpa anak-anaknya. Saat itu ia hanya pasrah apa yang dikatakan petugas, agar anak-anaknya tidak menjadi korban keganasan pada saat itu. Dian yang tidak mau berpisah dengan anak-anaknya
Ia nekat memasukkan tangannya ke dalam mesin penggiling dan menyuruh anaknya menyalakan mesin tersebut. Kembali lagi dengan Peter. Peter yang sudah kelaparan, ia pun mencoba mengambil madu dengan cara memanjat pohon sambil membawa bakar sesuatu agar tidak tersengat lebah. Namun asap yang ditimbulkan membuat puzzle menuju ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, Peter mendengar suara anjing puzzle. Ia langsung bergegas turun dan pergi dari sana menggunakan perahu kecil yang ia temukan di pondok. Dan menjauh dari tempat itu membuat puzzle tidak dapat menemukannya. Namun jejak yang ditinggalkan Peter memudahkan puzzle mengikuti arah kemana Peter pergi. Di dalam hutan basah, Peter bertemu kembali dengan John. Di sana John tiba-tiba marah dan langsung mengarahkan pistolnya kepada Peter. John marah dikarenakan Peter telah menggiring puzzle ke tempat persembunyiannya. Di tengah pertengkaran itu, Peter mengoleskan bawang di sekujur tubuhnya supaya tidak terlacak oleh anjing-anjing puzzle. You are mad. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara anjing puzzle. Di sini, Peter memilih untuk berpisah dan bersembunyi di balik akar pohon. Akibat tidak mau mendengarkan anjuran Peter, anjing pelacak itu menemukan keberadaan John yang bersembunyi di atas pohon, sehingga ia langsung tertembak. I am not a slave. I am not going back. I am a man. Don't point that goddamn gun at me. I am a man. Di balik persembunyian Peter, ia menyaksikan kekejaman puzzle memenggal kepala John. Bring us back to camp. Beberapa hari kemudian, di tengah hutan Peter menemukan rumah mewah yang sedang terbakar. Diduga di sana telah terjadi pembantaian sekelompok anggota yang mendukung rencana penghapusan pembudakan. Perlahan kemudian Peter masuk ke dalam rumah dan tidak menemukan siapapun di dalamnya. Di sebuah kamar, ia menemukan seorang anak gadis kulit hitam yang sedang sekarat. Kemudian dibawa keluar dan langsung menolongnya. Selama kemudian, tak disadari dari arah belakang datang anak buah puzzle yang langsung menodongkan senjatanya. Peter masih berusaha melindungi anak itu, namun disayangkan anak itu tidak dapat diselamatkan. She gone. I asked if she's alive. Dalam keadaan lengah, Peter langsung menyerang balik kedua anak buah puzzle tersebut. Now walk, boy. You fought that gator and survived. The worst kind. Come on. Mengetahui puzzle datang, Peter langsung berlari ke arah ladang sambil membawa pistol anak buah puzzle. Di tengah ladang, Peter mengambil ancang-ancang untuk menembak anjing puzzle. Setelah semalam berlari jauh dari kejaran puzzle, Peter telah sampai di salah satu titik medan perang.
Ia terbaring di antara mayat prajurit. Tak lama dari situ, Peter mendengar suara tembakan dan ia menyadari bahwa ia telah sampai di Baton Rouge. Saat itu Peter melihat pasukan Lincoln berkumpul untuk melindungi kaum kulit hitam, dan ia langsung berlari ke arah pasukan Lincoln yang sedang berperang. Namun sayangnya ia keburu dihadang oleh Puzzle. Sebelum menghabisi Peter, Puzzle sengaja mempermainkannya. Kesempatan itu membuat Peter beruntung ketika pasukan Lincoln menembak tepat di arah belakang. You are not my God. Kapten Andre menyambut kedatangan Peter. Ia langsung dibawa ke kamp perawatan. You must rest. Escape to my family. Setelah sembuh, Peter diminta data identitas diri. Awalnya Peter ingin dibawa pulang menemui keluarganya, namun petugas menganjurkan Peter untuk ikut berperang untuk membebaskan kaum kulit hitam dari perbudakan. Peter pun menerima tawaran tersebut dan siap berjuang demi kemerdekaan. During a time of war, Am I not free? you're dismissed, soldier. Di luar ruangan, Peter bertemu dengan Gordon yang berhasil selamat dari maut. Made it. They did not make it. Thank you. Salah satu syarat jadi anggota prajurit, Peter dibawa ke sebuah ruangan untuk difoto. Reporter terkejut setelah melihat luka Peter di punggungnya. Seulement? Yeah. You were born. Setelah difoto, Peter langsung dibawa ke hadapan kapten. Setelah melihat hasil foto Peter, kapten menilai kalau Peter tidak layak untuk menjadi anggota prajurit. Fit for combat. Great Negro question. You know what I see here? Dismissed. Mendengar perkataan itu, Peter pun langsung marah dan berkata, Fight them. They beat me. They whip me. They string me up. They sell me. They throw me down a well. They pull me out and beat me again. And I fight them again. They break the bones in my body, but they never break me. Kini tibalah di sebuah momen di mana Peter tidak harus berlari lagi. Di sini ia mendapat kebebasan melawan penindasan yang membuat dirinya menderita. Di dalam perjalanan menuju medan perang, satu persatu anggota terkena peluru nyasar. Dan awal memasuki peperangan, mereka disambut dengan tembakan dan meriam. Di tengah pertempuran, Peter terkena hamparan ledakan bom hingga ia terpental dan pingsan. Beberapa saat kemudian, Peter sadar dan melihat anggotanya terus maju menyerang musuh. Dari kejauhan, Peter membidik si penembak meriam supaya tidak ada menimbulkan banyak korban lagi. Saat itu Peter berusaha membaca situasi musuh dan langsung menghancurkan pertahanan musuh.
Akhirnya dari peperangan itu, pasukan Lincoln berhasil memenangkan pertarungan hingga kemenangan bisa mereka raih sepenuhnya. Kini beberapa desa terbebas dari perbudakan termasuk kapas milik John Lyon. Di tengah keramaian, Peter mencari keluarganya. Setelah berusaha mencari, akhirnya Peter bertemu kembali dengan keluarga tercintanya itu, dan film pun selesai. Emancipation menyuguhkan kisah penindasan dan era Perang Dunia. Foto yang memperlihatkan di punggung Peter menjadi gambaran dan cerita kekejaman perbudakan warga kulit hitam di Amerika. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk alur cerita ini. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan pernah patahkan semangat kamu oleh rasa takut dan tetap menjadi orang yang baik dan berguna.